Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sallallahu. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang menerima balasan yang sempurna dari apa yang telah dikerjakannya. Dan tidak seorang pun dari mereka dirugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar Polda Sumatera Barat, jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini sangat pantas kiranya kita kembali menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pun masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat hadir di tempat kerja kita untuk melakukan rutinitas kita sehari-hari. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Di samping itu, salawat dan salam mari pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai bahan renungan kita bersama pada kajian pagi hari ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Tadi sudah kami bacakan dan telah diterjemahkan. Di dalam ayat itu ada dua hal yang disampaikan Allah kepada kita sebagai warning dari Allah. Yang pertama, Allah tegaskan dalam ayat ini, kita ini semua pasti akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu diawali dengan kematian.
Setelah mati kita masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur. Kemudian dibangkit dari kubur dan berkumpul di padang mahsyar, lalu ditimbang amal kita, dihisab amal kita, ditentukan tempat kita surga atau neraka. Inilah rangkaian perjalanan kita kembali kepada Allah. Proses pertama kembali kepada Allah itu adalah ketika kita dimatikan. Yang kedua, dalam ayat ini Allah tegaskan kembali kepada Allah itu adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kita selama hidup. Kita akan mempertanggungjawabkan kerja kita hari ini dan hari-hari sebelumnya, serta hari yang akan datang. Di dalam ayat-ayat lain Allah juga tegaskan kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Surat Al-Ankabut ayat 57. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti mati. Kemudian setelah mati itu hanya kepada kamilah kamu dikembalikan kepada Allah. Kata Allah. Ini semua calon nabi, termasuk sudah. Hanya persoalan waktu, kita menunggu kapan waktu kita dimatikan. Ada yang didahulukan, ada yang kemudian. Kalau saya terserah saja, bapak-bapak, ibu-ibu mati duluan silakan, saya terakhir nggak apa-apa. Tapi kita tidak bisa memilih seperti itu. Mati itu erat kaitannya dengan ketika jatah hidup kita habis, ketika umur kita habis. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau saatnya sudah tiba. Kapan saatnya tiba? Ketika umur kita habis. Tidak sadarkah kita baru saja menghabiskan jatah umur kita selama 1 tahun di tahun 2024. Dengan bergantinya tahun itu mengakibatkan jatah hidup kita berkurang. Kita setelah memakai jatah hidup kita selama 1 tahun. Kita telah menghabiskan umur kita 1 tahun. Kalau umur berkurang, jatah hidup berkurang, itu artinya kita semakin dekat kepada mati. Kan mati itu ketika umur habis. Oh, saya masih muda, banyak yang lebih muda dari kita sudah mati, Pak. Mati tidak ada hubungannya dengan sakit dan sehat, tua dan muda, tapi mati ketika jatah hidup kita habis. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau saatnya sudah tiba. Kita tidak pernah tahu tahun 2025 ini sampai akhirkah kita hidup, tidak tahu. Tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti. Makanya Allah ingatkan wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad, hendaklah tiap-tiap diri itu memperhatikan, merenungkan apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia buat untuk bekalnya di hari esok. Hari esok itu pengertiannya ada 3. Yang pertama, hari esok itu berarti esok pagi. Sekarang hari Kamis, besok Jumat, bukan itu esok hari. Yang kedua, hari esok itu berarti mati. Yang ketiga, hari esok itu berarti kiamat. Hari esok yang terdekat dengan kita manusia telah mati, bukan besok pagi. Seorang ulama Islam yang bernama Imam Ahmad Syauqi, sekaligus penyair Islam, beliau ingatkan kita dalam syairnya. Apa katanya? Ya ayyuhan nas, tazawwad bil taqwa, fa innaka la tadri hina wa la hal ta'ishu ila al-fajr. Hai manusia,
Bersiap-siaplah kalian dengan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya apabila malam berlalu berganti dengan pagi, apakah kamu masih hidup esok hari atau tidak? Kamu tidak dapat mengetahui dengan pasti. Jangankan sampai esok hari, Pak. Keluar dari masjid ini, setelah dia ini kita masih hidup atau tidak? Kita tidak dapat mengetahui. Makanya kita disuruh siap-siap. Kenapa? Karena waktu itu terus berlalu. Waktu itu terus. Mati itu terus mengejar kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu yang tidak yakin mereka akan mati. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kamu lari daripada yang mati itu terus mengejar. Jadi mati mengejar kita, kita menuju mati. Begitu dekatnya mati dengan kita. Kemudian setelah mati itu kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang baik dan yang nyata. Lalu dia khabarkan, dia beritakan apa yang telah kamu kerjakan selama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Sudah sejauh mana persiapan yang kita lakukan? Ini pasti loh. Kematian itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Termasuk kita. Sebutlah apa yang bernyawa makhluk Allah. Tumbuh-tumbuhan makhluk Allah yang bernyawa mati. Hewan, binatang makhluk Allah yang punya nyawa mati. Kita manusia makhluk Allah yang punya nyawa mati. Malaikat juga mati, iblis juga mati. Asal bernama makhluk mati. Jangan dikira malaikat maut yang mencabut nyawa itu tidak mati. Mati. Malaikat Israel itu mati. Sejauh mana kita cerdas mempersiapkan saat kita kembali kepada Allah. Dalam suatu riwayat, Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh malaikat maut atau malaikat Israel. Malaikat Israel itu atas izin Allah ingin datang ke tempat Nabi Yakub untuk bersilaturahmi karena kehebatan ibadahnya. Datang dia berkunjung. Ketika bertemu, Nabi Yakub bertanya, hai malaikat maut, hai malaikat Israel, apa tujuanmu datang ke rumahku? Untuk mencabut nyawaku atau engkau sekedar bersilaturahmi? Nabi Yakub sangat paham bahwa tugas malaikat maut adalah mencabut nyawa. Apa yang mereka mau? Oh tidak, saya datang ke sini hanya untuk bersilaturahmi, untuk berkenalan atas izin Allah. Setelah mereka bersilaturahmi, sampailah saatnya berpisah. Lalu malaikat Israel meminta kepada Nabi Yakub, hai Nabi Yakub, silakan engkau minta kepadaku sesuatu sebagai kenang-kenangan sebelum kita berpisah. Apa kata Nabi Yakub? Hai malaikat maut, aku tidak minta apa-apa, cuma aku minta satu saja. Nanti kalau engkau datang lagi untuk mencabut nyawaku, tolong beritahu sebelum datang, supaya saya bisa siap-siap. Baik, permintaanmu akan aku kabul. Kalau saya bisa. Telah lama setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara telah bertahun-tahun lamanya kembali malaikat maut kepada Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub bertanya, hai malaikat maut, apakah engkau datang hari ini untuk bersilaturahmi atau untuk mencabut nyawaku? Apa kata malaikat maut? Hai Nabi Yakub, aku datang ingin mencabut nyawamu. Loh, kita kan sudah janji, sudah deal dulu. Bahwa engkau akan memberitahukan kepadaku sebelum engkau datang mencabut nyawamu. Aku
sudah beritahu kepadamu. Mana itu? Dulu rambutmu hitam, sekarang sudah memutih. Itu adalah pemberitahuan aku bahwa aku akan datang kepadamu. Itu dulu kulitmu kencang, sekarang sudah kendor. Itu pemberitahuan dariku bahwa aku akan datang mencabut nyawamu. Gigimu yang dulu tersusun rapi, sekarang sudah gugur satu persatu. Itu pemberitahuan bahwa aku akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, kira-kira tanda-tanda itu sudah datang nggak sama kita, Pak? Kalau yang muda-muda mungkin belum. Apa artinya? Kematian itu sudah diberitahukan oleh Allah. Tidak ada kematian itu yang mendadak. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ah. Tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia itu ada ajal, ada batas umur. Apabila ajal seseorang datang, tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Ayat. Jangan kita kira, oh saya masih lama mati. Banyak yang tua dari saya belum mati. Yang muda dari kita sudah banyak juga yang mati. Bayi juga mati. Belum sempat lahir juga mati dalam perut ibunya. Karena mati itu sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita lahir. Ketika kandungan ibu berumur 120 hari, ditentukan oleh Allah mati kita. 40 hari pertama kita itu dalam perut ibu kita menjadi segumpal darah. Kalau perempuan tidak datang haid lagi, diperiksa ke bidan, positif hamil itu sudah 40 hari kandungan. 40 hari kedua menjadi segumpal daging. 40 hari ketiga 120 hari ditiupkan roh oleh Allah. Ketika roh ditiupkan ditentukan mati kita, rezeki kita, jodoh kita. Jadi tidak ada mati yang mendadak. Mati itu sudah ditentukan jauh sebelum kita lahir. Nah, persoalannya kita siap. Sebab ketika kita meninggal nanti, dua saja kemungkinan, kita mati dalam keadaan bahagia atau kita mati dalam keadaan sengsara. Orang yang bahagia itu dimuat Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hambaku yang mempunyai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, jiwa yang bertakwa, jiwa yang istiqamah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dengan hati yang gembira, karena kematianmu aku ridhoi. Kita mau meninggal, Allah memanggil kita dengan panggilan kesayangan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini orang yang diridhoi, makanya ada orang yang meninggal dunia itu ketika mau meninggal dia tersenyum. Kenapa? Dia dipanggil Allah, kita tidak dengar. Nanti di hari kiamat Allah kembali memanggilnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam barisan kelompok hamba-hambaku pada mahsyar. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itu orang yang bahagia. Orang yang sengsara nasibnya atau celaka nasibnya kembali kepada Allah juga. Kata Nabi, alamatus syaqawa arba'atun, tanda-tanda orang yang celaka ketika kembali kepada Allah pada 4. Nisyanu dzunubil madiyah wa ya indallahi mahfuzah. Orang yang melupakan saja dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masa yang lalu, sementara dosa itu tetap disimpan Allah. Ini sengsara. Kita membiarkan saja dosa yang kita lakukan tanpa mau bertobat, tanpa mau minta ampun kepada Allah. Ini bahaya, dosa itu tetap disimpan. Cobalah sebelum kita meninggal, coba bapak-bapak, ibu-ibu introspeksi diri, muhasabah diri, sudah berapa banyak dosa kesalahan yang kita lakukan selama hayat kita berbadan. Oh, kami sudah bertobat Ustaz bulan Ramadan yang lalu. Apakah yakin tobat kita diterima Allah Ramadan yang lalu? Belum tentu. Maka bertobat itu setiap hari, setiap detik, setiap saat, selagi hayat masih di kandung badan, tetap minta ampun kepada Allah.
Tidak ada kita yang tidak berdosa Bapak Ibu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Karena di setiap manusia itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang mau bertobat, orang yang meminta ampun. Tidak ada gading yang tidak letak panggung, tidak ada bunyi yang tidak berhujan, tidak ada lautan yang tidak berombak, tidak ada manusia yang tidak salah. Termasuk Ustaz, karena kita manusia bersifat khilaf. Al-insan sifatul khilaf. Manusia itu bersifat khilaf, manusia itu tempatnya salah. Yang tahu dosa dan kesalahan itu kita sendiri. Ayo lakukan taubat kepada Allah. Diperkuat taubat kita itu dengan sholat sunat taubat. Sebaiknya malam hari sebelum tidur kita lakukan sholat sunat 2 rakaat dengan niat sholat sunat taubat karena Allah. Belum kusuk tambah lagi. Harusnya malam ini yang telah kemudian orang lain begadang bakar ikan, bakar ayam, kita begadang bakar dosa semalam Tuhan. Minta kepada Allah. Allah janji akan menghapus seluruh dosa-dosa kita dengan syarat taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asal hukum ayat ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang beriman, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Niscaya Tuhan akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan, mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah musuh-musuh. Jadi Allah itu sangat sayang sama kita. Kita saja tidak sayang sama diri kita. Kita membiarkan diri kita bergelimang dengan dosa. Nah, ini orang yang kedua. Kemudian yang kedua, wazikrul hasanatil madiyah wala yadri aku ila samru. Orang yang celaka adalah orang yang membangga-banggakan ibadah yang dia kerjakan di masa lalu. Sementara tidak seorang pun di antara kita ini dapat memastikan ibadah yang kita kerjakan itu diterima Allah atau tidak. Ini tidak perlu dibangga-bangga. Kita beribadah saja karena Allah, bukan karena manusia. Kenapa? Karena yang akan menilai ibadah kita itu manusia. Bukan manusia, tapi Allah. Yang akan memberi pahala itu Allah, bukan manusia. Jadi tidak ada urusan kita dengan manusia. Kemudian yang ketiga, orang yang celaka itu adalah wan nazaru ila man fawqahu fid dunya. Orang yang memandang ke atas, mengutamakan kehidupan dunia. Habis umurnya karena dunia. Yang terakhir, orang yang celaka adalah orang yang memandang rendah agamanya, meremehkan agamanya, melanggar aturan-aturan agamanya. Yang halal sudah jelas dalam Islam, tapi masih melanggar. Yang haram sudah jelas, tapi dia tidak tahu yang halal yang haram dijadikannya halal. Itu adalah orang yang meremehkan agama. Mudah-mudahan kita di tahun baru 2025 ini diridhoi dan diberkahi kita oleh Allah, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan bahagia, dengan husnul khatimah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.